Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Surat yang ke-40, surat Ghafir, atau disebut juga dengan surat Al-Mu'min, halaman 467. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqaba zid taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Sampai di situ. Surat Ghafir, surat yang ke-40, sebanyak 85 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, yakni surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah. Sebagian besarnya diturunkan di Makkah. Jadi surat-surat yang turun kepada Nabi sebelum beliau pindah ke Madinah, hijrah, dimanapun turunnya, dimanapun Nabi terima, namanya Makkiyah. Sedangkan surat-surat yang diturunkan Allah kepada Nabi setelah beliau hijrah, dimanapun turunnya, namanya Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah adalah umumnya bicara tentang akidah, tentang keimanan, tentang tauhid, pokok-pokok, dasar-dasar, sendi-sendi daripada agama. Karena memang itu harus dikuatkan dulu, dikokohkan dulu, dimantapkan dulu, diteguhkan dulu, baru didirikan di atasnya ibadah dan muamalah. Itu pula makanya di Madinah ayat-ayat yang turun umumnya bicara tentang ibadat, tentang muamalat. Di Makkah perkara akidah, jadi belum ada persoalan ibadat-ibadat. Bahkan perintah salat pun turunnya sudah hampir dekat akan hijriah. Puasa di Madinah, haji di Madinah, apalagi semuanya di Madinah. Kalau kita pahami Makkiyah, berarti titik tekannya surat ini ya bicara tentang itu, yang menjadi dasar, pondasi asasi yang harus itu didalami dulu. Itu antara lain pengantarnya tentang Makkiyah. Pada umumnya surat Makkiyah itu surat pendek-pendek dan menengah pendek. Itu pada umumnya. Dan surat yang ke-40 ini diawali dengan Hamim. Maka populer pula lah namanya surat-surat yang diawali dengan Hamim, Hawamim. Hawamim itu surat-surat yang diawali dengan Hamim. Ha dan Mim, dua huruf. Kalau surat-surat yang diawali dengan kul, bernamalah dia Qalaqil.
Ini masing-masing ada kalakil. Tidak perlu dihafal. Namanya tidak perlu dihafal. Nah, sekedar untuk mengingatkan bahwa ada surat-surat yang diawali dengan satu huruf. Kayak pertamanya. Seperti Qaf, Nun, Sad. Ada yang dua huruf seperti ini, Hamim, Toha, ya, Yasin. Ada yang tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih seperti Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Itu surat Maryam. Kenapa surat-surat ada yang didahului oleh potongan-potongan huruf? Tidak tahu kita. Sehingga sering-sering dulu diterjemahkan dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu maksudnya. Setiap sesuatu ada rahasianya. Nah, rahasia Quran adalah huruf-huruf yang terdapat di awal surah. Cuman ada penjelasan ulama bahwa ini antara lain hikmah rahasianya sebagai tantangan kepada kaum kafirin musyrikin Makkah khususnya. Al-Quran ini bahasa kalian. Huruf-huruf Al-Quran adalah huruf-huruf yang kalian pakai dalam berbahasa dan dalam menulis. Sebanyak 29 huruf, namanya huruf hijaiyah. Nah, kalau memang kalian itu menuding, menganggap bahasa Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad itu karangannya, gubahannya, bahkan dibantu oleh orang lain, itu tuduhannya. Sekarang bikin satu surat yang pendek saja. Ini hurufnya sama dengan huruf Quran. Kalau kalian menduga Quran ini ciptaan Muhammad, tentu kalian lebih pintar pada Muhammad. Muhammad saja yang tidak pandai tulis bahasa, Muhammad saja yang tidak pandai tulis baca sudah bisa menyusun. Kalau iya, tentu kalian lebih baik lagi. Sampai sekarang terbuka tantangan itu. Ini hurufnya. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, tiga huruf, dan seterusnya. 29 huruf. Berputar, berkisar Al-Quran itu di yang 29 huruf itu. Nah, sekarang bikinlah. Kalau memang ya, anggapan kalian Al-Quran itu karangan manusia. Nah, itu contohnya. Atau yang kedua, memahami sebagai nanti namanya untuk memancing perhatian, litashwik, penasaran. Karena dalam bahasa Arab dan bahasa orang Arab tidak ada dalam tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka diawali dengan huruf. Nun, apa itu nun? Qaf, apa itu qaf? Sad, apa itu sad? Atau dua huruf. Yasin, tidak tahu mereka apa itu Yasin. Ini bahasa Arab tuh. Taha, tidak tahu. Atau Hamim, tidak tahu. Namanya memancing perhatian mereka untuk supaya mereka menjadi penasaran ada apa ini. Ada apa? Semua bahasa Arab. Ada bahasa Arab kok diawali dengan kata-kata misalnya au misalnya. Aduh au, enggak tahu au. Kalau dalam bahasa Arab tuh hamim atau hamim. Enggak tahu. Gunanya, hikmahnya untuk memancing agar mereka penasaran ada apa ini.
Ada juga ulama yang mencari-cari rahasia seperti ini kesingkatan nama-nama Allah. Maka jadilah Ha itu adalah apa saja nama-nama Allah yang diawali dengan Ha, seperti Hamid misalnya. Hamid kan? Dan Mim, nama-nama Allah yang diawali dengan Mim. Mujib misalnya, Majid, dan seterusnya. Ujungnya Allahu a'lam, itu ujungnya. Allah yang lebih tahu, karena Allah pun tak menerangkan. Jawaban Rasulullah itu juga Allah yang lebih tahu maksudnya. Itu keringkasannya lagi. Nah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil Tanzil diterjemahkan di sini ya. Kitab Al-Quran ini diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Aziz, lagi Maha mengetahui. Tanzil turun, nazala turun. Kalau maknanya menurunkan, artinya Alkitab Al-Quran ini yang kalian, hai orang-orang Quraisy, orang kafir, orang musyrikin, atau siapa saja yang sama wataknya, perangainya, tingkahnya, tabiatnya dengan kalian, bangkang, durhaka, engkar, kufur, tidak percaya, tidak mau menerima, sehingga kalian tuding-tuding, kalian tuduh-tuduh Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang cerita, tukang syair, tukang sihir, dan segala macam. Dan apa yang dibacakan Muhammad ini sihir, atau syair, atau dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ketahuilah, Alkitab ini diturunkan langsung daripada yang Maha Perkasa, Aziz, lagi Maha mengetahui. Diawalilah surat ini dengan memperkenankan siapa Allah yang menurunkan Al-Quran, bahwa yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah. Lalu disebutkan di sini sifatnya, namanya. Dia itu Maha Perkasa, Dia itu Maha mengetahui, dan Dia pemilik keperkasaan dan pemilik kemuliaan. Al-Izzah itu milik Allah, keperkasaan dan kemuliaan itu milik Allah. Allah itu Maha tahu segala-gala, dan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi baginya, sekecil apapun, dimanapun. Itulah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Ulang lihat. Al-Quran ini, kitab ini yang kalian tuduh adalah karangan Muhammad atau karangan manusia, yang kalian tuduh bahwa isinya dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita orang sesuk dulu kala, atau kalian anggap isinya syair dan Muhammad itu penyair, atau kalian tuduhkan Al-Quran itu sihir dan Muhammad ahli sihir. Bukan. Alkitab ini diturunkan daripada Allah. Siapa Allah itu? Allah itulah yang Maha Perkasa, Maha Mulia, lagi Maha mengetahui.
Dua nama Allah disebutkan di sini. Kenapa dua nama ini dimunculkan? Padahal banyak nama-nama Allah yang lain. Karena berkaitan dengan dakwah Nabi, siapapun yang bangkang, durhaka, menentang, sombong, angkuh, bahkan bisa saja memusuhi, maka ketahuilah bahwa yang kalian tantang itu, yang kalian musuhi itu adalah Nabi yang diutus oleh yang maha perkasa. Dinampakkan keperkasaan yang maha perkasa. Jadi kalau kalian menentang Rasul, yang kepada Rasul itu diturunkan kitab suci, lalu kalian angkuh, sombong, jumawa, berarti kalian berhadapan langsung dengan yang mengutus Rasul yang maha perkasa. Begini dalam gambarannya, walaupun yang datang kepada kita itu anak kecil, tapi yang mengutusnya adalah orang berkuasa misalnya, orang hebat, maka mau tak mau kita harus hormatinya. Contoh seperti saat sekarang ini, walaupun pajak inguahnya, tapi dek nama puanya, nama dekinya orang-orang mamaci, terpaksa orang-orang yang lah tinggi ilmunya, profesor lah, doktor, ahli, orang pintar, terpaksa menghormati. So nanti balik di belakang tu sih ya, awak nak nyampe pak ni lah, orang kadang dia balik tu, datang kau lah. Yang mengutus Muhammad tu yang perkasa. Ingat, yang kepada Muhammad itu turunkan kitab suci. Yang mengutusnya, yang menurunkannya yang maha perkasa, pemilik keperkasaan, pemilik kekuatan. Ini seakan-akan orang kau dipertakuti, ya, dipertakuti. Itu mengkombo contoh ke peristiwa zaman kini. Pasal takwi, takwi. Kena dicabut ini tali kaki wak. Ay, dicabut tali kaki ko. Antar pasal saya, ini mencari TV kan? Boleh. Kaya pangan, kenapa di penjara orang? Datang ke PK. Itu masalahnya. Mau ambil contoh iko supaya tertangkap di kita. Muhammad yang kalian dustakan itu, kitab suci yang kami turunkan kepadanya itu, ketahuilah bahwa Muhammad itu utusan yang maha perkasa. Kalau dibaca lekang, yang mengutusnya itu adalah utusan daripada yang lemah. Itu tidak diapi orang. Cuman, tapi di belakangnya yang maha perkasa, yang maha kuat, pemilik segala, yang mengetahui semua, supaya keder, gacu takut orang. Lalu alim bahwa yang menurunkan kitab itu maha mengetahui segala-gala. Karena dia maha mengetahui segala-gala, diturunkannya kitab suci agar kalian cari, dapat pedoman, dapat petunjuk, dapat tuntunan, dapat bimbingan, dapat arahan. Karena yang menurunkannya yang maha tahu apa yang terbaik untuk kalian. Diawali dengan Hamim.
Hamim. Oh, Hamim. Itu dia. Mim. Karena dia itu alim, maka segala sesuatunya, sampai yang sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap, dan tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Termasuk kalian pembangkang ini, kalian pengerengkang, kalian sombong dan angkuh, dia maha tahu. Jangankan kalian, semiyang pun dia tahu. Tahu semiyang? Tidak samyang, no? Semiyang. Lalu disebutkan lagi, dia ghafir. Dia ghafir. Ghafir yang mengampuni. Ghafir yang mengampuni dosa. Namanya ghafir dzambi. Qabilit taubi, yang menerima taubat. Syadidil iqab, amat keras sanksi hukuman iqabnya. Zid taul, pemilik karunia dan nikmat. Ke penjelasan ke? Diterangkan nama dan sifat Allah. Dia maha perkasa, dia maha tahu. Kemudian siapapun hamba-hambanya yang bersalah dan berdosa, lalu tobat minta ampun, dia ghafir. Dia mengampuni dosa. Dan siapapun yang bersalah, yang keliru, yang khilaf, tobat dia terima tobat, qabil, menerima tobat. Ini mengisyaratkan hamba-hamba ini ada yang berdosa dan akan ada yang berdosa. Di mana letaknya? Kalau ada nama Allah yang Maha Pengampun, tanda ada yang akan diampuninya. Kalau ada nama Allah penerima tobat, tanda ada yang akan bertobat dari dosa. Jadi di nama-nama Allah saja jelas itu. Jadi ya, siapa saja yang salah, siapa saja yang berdosa, sesat, keliru, khilaf, segala macam. Karena tidak satu pun kita manusia ini yang bisa sempurna menyelaksanakan perintah Allah. Yang langkok, cukui sadu Allahnya dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan dalam Quran. Tidak ada gitu kan dan sempurna. Siapa yang salah, siapa yang berdosa, siapa yang khilaf, dia ampuni dosa karena dia ghafir dzambi. Untuk itu selalulah dan teruslah kita minta ampun karena dia ghafir. Sebesar apapun dosa, kesalahan, kekhilafan, teruslah minta ampun. Bahkan sampai-sampai setelah kamu beribadat pun minta ampunlah. Karena ibadat kamu pun banyak pula kelemahannya, kekurangannya, ketidaksempurnaannya, minta ampun. Tidak boleh kita pede saja. Pede saja itu aduh. Picayo dan yakin wa aku lah. Ibadat kita ko lah santiang terima Allah. Amal ibadat kita tidak. Tobatlah. Nabi saja setelah salam astaghfirullah dibaca beliau. Dia Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui itu. Dia adalah penerima yang memberikan ampun. Kalau tidak diberikannya ampun, pasti kita celaka. Lain lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami pasti merugi ya Allah. Berarti siapa yang tidak dapat ampunan? Merugi dunia akhirat. Siapa yang tidak dapat ampunan tidak layak masuk surga, pasti di neraka.
Dia ghafir. Kita tadi kan kata Alkitab ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tahu. Maka laksanakanlah isinya. Pelajarilah, pahamilah, laksanakan isinya. Kerjakan, lakukan apa-apa saja yang telah disuruhnya. Apa saja yang dihentikannya dalam Quran sudah ada. Nanti di mana kamu yang kurang, kamu telah beribadah, kamu telah menjalankan, tapi ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidakpasan, diampuni dosa kamu. Di samping itu dia terima atau Qabil itu menerima. Qabil itu nikah, aku terima menikahinya. Kabul namanya. Aku nikahkan anakku dengan engkau yang bernama Siti Wang. Mahar sekian. Kecik laki-laki Qabil tu ambo terima. Menerima tu namanya Qabil. Menerima. Nimo, kini ko apa yang diterima? Tobat. Siapa yang bertobat? Ya Allah, aku bertobat, aku bagaimana? Aku terima aja Allah. Karena nama Allah salah satu nama Allah tu Qabil Taubi namanya. Di nama Allah yang 99 yang ada di tepi Quran ada. Nah, ada. Nama Allah di samping Aziz, Al-Alim, yang mengampuni dosa, juga yang menerima toh. Jadi Ghafir Dzambi nama Allah, Qabil Taubi nama Allah. Jadi dengan tahu nama Allah itu kita menjadi orang yang optimis. Bagi yang berdosa, bagi yang bersalah, dia tidak akan putus asa. Tetapi ingat sebaliknya, di samping dia menerima tobat, mengampuni dosa bagi siapa yang berketerusan, bersikukuh teguh untuk bertetap diri dalam kebangkang, kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan. Ingat, dia syadidul iqab. Dia amat sangat ikab sanksi hukumannya. Tunggu salah. Siana mangkiang, siana mangkang. Mangkiang cek, mangkang cek. Siana nongeh, siana congkak, siana tekabur, siana sombong. Ingat, dia itu syadid, sangat kuat, sangat dahsyat apanya? Iqabnya. Apa itu iqab? Sanksi hukuman. Zid taul, dia juga pemilik yang punya taul. Ana taul karunia atau nikmat. Dia juga zid taul yang mempunyai karunia dan nikmat. Akan nampak di kitab si Allah. Gambaran Allah kan? Oh, rupanya Allah itu adalah dia yang Maha Perkasa. Dia yang Maha Tahu, dia penerima, dia yang mengampuni dosa, dia penerima tobat, dia juga sangat keras hukumannya bagi siapa yang bangkang. Dan dia juga zid taul, dia memiliki karunia. La ilaha illahu, tiada yang berhak, yang patut, yang pantas untuk disembah melainkan dia. Intinya, setelah kalian tahu, setelah kalian paham, mengerti bahawa Allah itu adalah Al-Aziz, dia adalah Al-Alim, dia adalah Ghafir Dzambi, dia adalah Qabil Taubi, dia adalah Syadidul Iqab, dia pemilik
karunia. Nah, dia itu tiada yang berhak disembah melainkan dia. Seakan dinyatakan secara tidak langsung, yang kalian sembah tuh, apa yang bisa dilakukannya? Apakah dia Maha Perkasa? Maka sentiasa yang berhak disembahnya adalah Allah. Lalu kalau kalian menyembah selain Allah, apakah selain Allah itu ada seperti ini? Al-Aziz dia, Alim dia, Ghafir Taubi dia, Ghafir Dzambi, Qabil Taubi, Syadidul Iqab, Taul. Ada enggak? Kalau enggak wajar kamu sembah. Tidak wajar kalian ibadahi. Nah, ujung-ujungnya kasudannya ilaihil masir. Baik yang taat, yang patuh, yang durhaka, yang bangkang, yang sombong, yang menolak, ujung-ujungnya kepada Allah juga kembali lagi. Siasen kita ambil di Indonesia ko. Siasen wak di Indonesia ko. Nang baga, nang kuwai, nang kayo, dan santiang, nang hebat, nang bakuaso, nang macik. Termasuk kita rakyat badarai ko, rakyat jelata. Semuanya itu ujungnya mati dan kembali kepada Tuhan. Kalau sudah mati habis semua. Dan di panggaan habis semua. Kalau mati. Ini nampaknya menganggak ko kadang-kadang ko nyala mati. Mengirai-ngirai tengah labuh ko nyala mati. Saya nak mengirai ko. Gadi-gadi. Iyalah, nak mengirai. Nan satu-tua kuat ke dikirai. Semua berujung kepada ilaihil masir. Kalian percaya atau tidak percaya? Durhaka atau tidak? Menerima atau tidak? Kalian jadikan Quran itu petunjuk atau tidak? Kalian ikuti Nabi atau tidak? Tapi ujungnya kalian akan kembali kepada si pencipta kalian untuk dipanggil kalian. Habis ditinggalkan semua yang bikin manusia sombong, yang bikin manusia kuat, yang bikin manusia itu hebat, ditinggalkan. Habis semua. Ilahil masir. Dia turunkan kitab, dia Maha Perkasa, Maha mengetahui. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan seterusnya. Ujung-ujungnya itu ilahil masir, kepadanya tempat kembali. Habislah sedoalahnya kalau kembali kepada Allah, dan seterusnya. Tidak ada berfungsi, tidak ada berguna lagi, habis semuanya. Itunya masir. Masir itu berpindah dari alam dunia yang fana kepada alam yang kekal abadi. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah disebutkan itu, lalu diiringi menyebutkan siapa yang menolak, siapa yang menentang. Yaitu tidaklah yang yujadil, ma yujadil. Sambungan sedikit lagi. Ayat 4. Tidaklah yang mendebat, membantah fi ayatillah, tentang ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Untuk itu, fala yagrurka, maka janganlah sampai menipumu takallub, mondar-mandirnya, karena mereka berhasil di berbagai negeri.
Kita coba ringkas. Ia mendebat, ia membantah, ia menentang ayat-ayat Allah adalah si kafir. Karena dia memang betul menutup hatinya, si kafir. Dan sifat orang kafir itu betul menentang. Untuk itu ya Muhammad, jangan sampai tergoda, terbujuk, terpana dan terkesima dengan betapa orang-orang kafir itu di dunia mondar-mandir lalu lalang dengan berbagai macam kemewahan, kehebatan mereka. Karena itu untuk mereka sementara, tidak lama. Orang-orang kafir yang tidak beriman kan dengan segala macam apa yang ada pada dirinya, dia mondar-mandir ke sana ke sini, yang kadang-kadang bikin miris, mungkin mondeh wak. Dipakainya pesawat, dipakainya helikopter, dipakainya segala macam fasilitas mondar-mandir. Jangan sampai menipumu mereka, karena mereka itu akan diberi segitu kebebasan sementara seperti itu, tidak lama. Dibiarkan mereka mondar-mandir untuk ujian, dibiarkan mereka mondar-mandir mempertinggi sampai jatuh, dibiarkan mereka mondar-mandir, ya itu pula yang bisa mereka perbuat di dunia ini. Untuk itu janganlah tergoda, terayu, terbujuk dengan mereka-mereka. Ya mereka itu yang kafir, yang neraka, yang bangkang, termasuk yang berkuasa, yang kaya, yang macik segala macam. Takallub, mondar-mandir, berseliweran di negeri-negeri, pakai kendaraan mewah, pakai pengiring. Celik lah kau, bahasa yang celik. Para mereka jumawanya melangkah, dia macik, dia berkuasa, dia kayu, dia punya, baik laki-laki ataupun padusi. Jangan membuatmu silau ya Muhammad. Silau namanya. Jangan sampai bikinmu tergoda dengan mereka. Biasalah mereka sementara waktu mentun. Kan? Biasalah sementara waktu mereka mentun menjelang. Kan ada nama istidraj itu. Istidraj, kalau kita cari orang, Allah kucuri berbagai macam nikmat, sementaranya tetap berbuat maksiat. Aku hati-hati orang kok istidraj, mempabian, mempelapih, mauro, mempertinggi, beko, yampian ke bawah. Istidraj. Kalau awak nak tahu loh, awak bisa tertipu. Dialah, jati dunia ko sah balaku, sanksi hukuman jati dunia bagi tindakan kezaliman. Sekaligus ko hiburan untuk Nabi. Hiburan untuk Nabi. Aduh. Kepada beliau dikecilkan, jangan tertipu, jangan terpedaya dengan mereka-mereka. Yang kedua dikecilkan, memang penentang-penentang orang kafir. Saja Nabi Muhammad sampai kini pun datang. Nangka memantah, nangka mendebat ayat Allah, syariat Allah, agama Allah adalah si kafir. Jangan lupa. Mantun ke jiwa siang hari kini kau. Mentunyo ya sampai situlah. Mencelik kondisi wat, nak mau panjang leh. Tak mau dipanjang leh. Itu ke jiwa. Intino sampai pertama
Alkitab itu Al-Quran diturunkan pada Nabi bukanlah karangan, gubahan, susunan manusia. Yang kedua, yang mengutus Nabi dan yang menurunkan kepada Nabi itu kitab suci adalah pemilik alam semesta. Dia yang maha perkasa, dia yang maha mengetahui, sampai berujung Zid Taul, dialah pemilik rahmat. Dua. Yang ketiga, bahwa di antara nama-nama Allah, nama Allah banyak ya. Di antara nama-nama Allah disebutkan di sini Aziz, Alim, Ghafir, Ghafir Dzambi, Qabil Taubi, Syadidil Iqab, Zid Taul. Itu di antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka berserulah, memohonlah kepada Allah nanti melalui nama-nama aku. Boleh kita kalau minta ampun baca Ya Ghafir Dzambi, Ya Ghafir Dzambi, wahai yang menghapuskan dosa, ampun dosa. Ya Qabil Taubi, wahai yang menerima tobat, terima tobat. Boleh gitu. Terakhir, bahwa ayat ini sekaligus menyarankan, menjadikan kepada kita memang dialah yang patut disembah. Selain daripada dia makhluk tidak bisa apa-apa. Dia yang pantas, yang patut disembah. Dia perkasa, dia alim, dia ghafir, dia qabil taubi, dia syadidul iqab, dia Zid Taul. Dan terakhir, siasan kita, bagaimanapun kita, berujung kepada kematian. Di balik kematian, kita akan dihidupkan, akan dipanggil, dikumpulkan, dimintai pertanggung jawaban. Namanya ilahil masir. Sekian kaji kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.